Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami kembali diberikan anugerah, kesempatan, kekuatan untuk belajar firman-Mu. Kami selalu mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dibuat untuk bisa mengerti dan juga kami dibuat memiliki kerinduan untuk setia dan taat pada firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pencinta firman Tuhan. Mari bersama-sama hari ini kita sampai di akhir sesi khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya, semua sesi-sesi itu Tuhan sampaikan di atas bukit ya. Dan hari ini kita sampai pada pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya bacakan demikian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang sangat indah ya bagi kita, firman yang pasti meneguhkan iman percaya kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenai kualitas mendengar. Nah, jadi mendengar ini rupanya kalau saya perhatikan dalam Alkitab, ya, memiliki sebuah penekanan yang sangat serius dari langsung perkataan Tuhan Yesus. Ambil contoh misalnya Matius 13 ya, ayat 1 sampai dengan yang seterusnya mengenai penabur benih yang ditabur. Di ayat 9, sesudah Yesus menyampaikan pengajaran ini dalam bentuk perumpamaan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi ada penekanan di dalam satu kata kerja, mendengar. Jadi mendengar ini adalah sangat penting, sangat serius. Ya. Dan pendengaran ini menjadi satu sarana yang luar biasa, bahkan menjadi sebuah pintu gerbang untuk kita diberkati limpah secara rohani, ya, dan juga limpah pasti secara kebutuhan jasmani. Nah, jadi pada waktu kita mendengar, ya, betul-betul bisa mendengar, ya, limpah pasti berkat-berkat rohaninya. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 di situ, pada waktu Tuhan menyatakan firman-Nya kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil,
yaitu kepada Efesus, ya, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Jadi setiap akhir daripada perikop di mana Tuhan memberikan nasihat ataupun teguran pada 7 sidang jemaat ini, selalu dikatakan demikian. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara boleh baca nanti di situ. Ya. Jadi Alkitab, firman Tuhan, itu luar biasa dahsyat. Kalau ingin diberkati, mari kita belajar satu hal yang mungkin dianggap tidak penting ya, dianggap mungkin begitu sangat sederhana. Tetapi saya katakan, ini rahasia kita diberkati. Pintu gerbang kita diberkati. Karena ada banyak referensi dalam Alkitab ini di mana Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa mendengar, memiliki kualitas mendengar yang baik. Pada waktu Saul melakukan sebuah kesalahan di dalam prosesi menyampaikan sebuah persembahan ibadah kepada Tuhan, itu sebenarnya tugas Samuel, bukan tugas raja. Maka pada waktu Samuel datang, dikatakan demikian, "Hai Saul, apa yang kau perbuat?" Di mata Tuhan apa yang kau perbuat itu sebenarnya bukan kejahatan membunuh atau mencuri, merampok, tidak. Pada waktu men-take over tugas seorang nabi atau seorang imam. Nah, jadi ini satu kejahatan di mata Tuhan, dan ada perkataan di situ dikatakan bahwa mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Tuh hebat sekali. Mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, di dalam kitab Yakobus kita akan belajar ada satu perikop secara khusus, nasihat mengenai masalah mendengar. Karena mendengar ini penting banget, terlalu penting. Jadi Tuhan Yesus pun memuji Maria yang duduk diam, memberikan telinga dan hatinya mendengar perkataan Yesus. Bukannya Marta tidak baik. Dia sudah melakukan sebuah kesibukan kerja. Tetapi dikatakan Maria mengambil bagian yang terbaik. Terbaik apa? Mendengar. Jadi makanya saudara-saudara, kerjaan mendengar ini tidak mudah. Banyak orang tuh kepinginnya berbicara, menyampaikan sesuatu unek-uneknya, tetapi kurang bisa diam untuk mendengar. Nah, hari ini kita belajar pernyataan Tuhan Yesus supaya sampailah maksud, tujuan, kehendak, rencana Tuhan ketika kita siap mendengar. Siap mendengar. Ya, sehingga kita memiliki kualitas mendengar. Dalam kitab Yakobus, nah, kita kembali belajar ini. Ini satu perikop yang sangat memberkati kalau urusan masalah mendengar. Pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan seterusnya. Ini nasihat-nasihat yang sangat luar biasa ya buat kita, supaya kita rendah hati, menyiapkan hati, bukannya mendengar dengan telinga tetapi mendengar dengan hati. Mendengar dengan menyimak melalui pikiran, mendengar dengan kita tuh menghayati, tuh merenungkan, memikirkannya. Itu maksudnya mendengar. Dikatakan demikian ayat 19 dari pasal 1 Yakobus, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar." Jadi kita mesti peka mendengar. Ya, cepat-cepat sediakan hati untuk mendengar. Itu nasihatnya, sederhana ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi antara mendengar dan perkataan mesti lebih banyak mendengar. Tuhan memberikan hikmat, telinga 2, mata 2, lubang hidung 2. Tuh, ini kan menginspirasi. Ini adalah input data. Telinga menginput data, mata menginput data, hidung kita menginput data, terus masuk dikelola oleh pikiran, oleh hati kita. Nah, untuk output data
hanya mulut kita yang menarasikan. Jadi artinya di sini Tuhan memberikan hikmat. Biarlah banyak input data, informasi masuk dan kita renungkan, kita dengar, kita filter dengan firman Tuhan. Dan akhirnya ya kita bisa menyampaikan hal-hal yang memang poinnya penting, yang bisa memberkati diri kita, memberkati orang lain. Karena kita menyampaikan sesuatu yang ada yang Tuhan beri, kekayaan rohani dalam diri kita. Masuk melalui telinga, mata, hidung, ya bahkan mungkin peraba, perasa kita ini semua. Ya, banyak sekali input data. Tapi untuk menarasikannya cuma ada satu, yaitu mulut kita. Jadi banyaklah, cepatlah mendengar, pekalah mendengar, lambat berkata-kata. Jadi sebelum kita mengatakan tuh pikir dulu, renungkan dulu, proses dulu. Jangan asal jeblok doang. Tuh, seringkali perkataan kita tidak memberkati orang lain. Nah, lewat perkataan ini saudara, itu adalah sebuah pengaruh. Kita lewat perkataan memberikan pengaruh yang positif atau negatif, pengaruh yang baik atau yang buruk. Nah, itu lewat perkataan. Perkataan itu seperti tajam seperti pisau. Nah, karena itu, mari kita dengar nih firman Tuhan pada hari ini sangat dahsyat, luar biasa. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, firman yang tertanam di hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi apa yang kita dengar harus sampai action, tindakan, perbuatan. Kalau tidak dikatakan apa? Menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Di sini artinya pada waktu kita tidak memiliki kualitas mendengar dengan baik, mungkin kita dengar, hanya dia masuk sekilas. Seperti orang bercermin, baru saja pergi, lupa wajahnya. Jadi kita mendengar bukan untuk melupakan, mendengar untuk kita renungkan, dan akhirnya mendengar untuk kita lakukan. Itu nasihat firman Tuhan yang sangat literal, ya, alkitabiah, ya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebab akibat mendengar yang baik, memiliki kepekaan mendengar, dan mendengar betul-betul merupakan sebuah pekerjaan yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, terus sampai melahirkan tindakan perbuatan, kamu dikatakan apa? Berbahagia oleh apanya? Perbuatannya. Jadi bukannya berbahagia karena urusan harta benda dunia ini, uang banyak, berjibung. Tidak, kita berbahagia karena sebuah tindakan, ya, yang terlahir oleh karena kita mendengar, terus memproduksi sebuah tindakan yang baik. Hebat, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini banyak nasihat praktis sih, luar biasa. Jadi kalau kita ini sembarangan bicara, ya, kita berbicara, ya, tidak menyampaikan satu perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup kita, ya, maka ibadah kita sia-sia, percuma, ya. Kita berdoa, beribadah, bolak-balik ke rumah Tuhan. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Jagalah bibirmu, mulutmu, supaya jangan keluar perkataan-perkataan kotor. Itu banyak nasihatnya lah firman Tuhan. Nah, rasanya apa?
Rupanya rahasianya kita akan bisa melahirkan perkataan-perkataan yang suci, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang memberkati. Itu rahasianya adalah dari mendengar. Nah, karena itu kita kembali pada pengajaran Yesus. Nah, supaya kita lewat mendengar, akhirnya kita terproses menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu pastilah orang yang memiliki sifat dan karakter Kristus di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya satu rahasia mendengar, orang akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang tangguh, yang kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan masalah. Digambarkan laksana orang yang membangun rumah di atas batu karang. Apa artinya membangun rumah di atas batu karang? Ini pasti pekerjaan tidak mudah, ya, bukan pekerjaan yang asal jadi, betul-betul dipikirkan, direncanakan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga berdiri satu bangunan rumah yang kokoh sehingga pada waktu datang badai, topan, angin, banjir segala macam, dikatakan rumah itu tetap berdiri. Nah, jadi makanya lihat nih rahasia mendengar ya, berkatnya luar biasa. Dari rahasia mendengar firman Tuhan, kita renungkan, kita hayati baik-baik sehingga melahirkan pribadi yang bijaksana. Ya, pribadi yang bijaksana. Ya, bijaksana bukan karena hikmat dunia, bijaksana oleh karena hikmat dari atas. Yakobus juga itu mencatat pasal 3. Hikmat yang dari atas, yang dari sorga, hikmat yang dari Tuhan, itu perkataan-perkataan Tuhan. Nah, orang ini akan menjadi pribadi yang tangguh, yang teguh. Sehingga resikonya waktu ada masalah, badai, angin topan, pergumulan apapun juga urusannya. Baik urusan pergumulan pribadi, rumah tangga, ya di gereja, di kerjaan, orang yang bijaksana tetap teguh dan kuat dan pasti lahir sebagai pemenang daripada segala persoalan. Rasanya apa? Rupanya mendengar. Jadi mendengar itu bukan pekerjaan yang simpel, bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, tapi pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang serius, membutuhkan energi yang kuat untuk mendengar, sabar mendengar. Kadang-kadang kan kita dengar firman Tuhan aja tuh baru 5 menit sudah nggak sabar, udah teralih konsentrasinya ke HP lah, kemana lah, ya segala macam. Ya kita kadang-kadang mendengar sayup-sayup. Jadi banyak orang meremehkan mendengar. Jadi rupanya mendengar perlu konsentrasi, perlu stamina, perlu energi, perlu kesungguhan, perlu keseriusan, dan perlu kesabaran. Sabar dengar firman Tuhan. Mau 10 menit kek, 30 menit kek, 1 jam kek, sekian jam kek. Ini kita serius, konsentrasi. Ini tujuan juga pengajaran Alkitab. Kalau cuma sekedar memenuhi program yang ada gunanya, kita memberikan hati kita, ya, kesungguhan kita. Karena rahasia mendengar itu rahasia kita diproses menjadi pribadi yang tangguh, yang pada akhirnya oleh karena rahasia mendengar kita diberkati oleh Tuhan. Ya, berkatnya apa? Orang yang mendengar bukan hanya mendengar, tapi mendengar untuk melakukan, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu kan jelas. Bukan urusan harta banyak, harta sedikit, segala macam. Berbahagia karena firman Tuhan. Bukan berbahagia bukan karena ya makanan-makanan yang enak. Tidak. Berbahagia oleh karena ada tabungan deposito. Tidak, berbahagia oleh karena firman Tuhan. Seringkali kita mencari bahagia itu jauh-jauh. Padahal bahagia itu begitu sangat dekat, bahkan melekat di hati kita. Nah, kita akan bicara mengenai kualitas mendengar. Sudah kita mendengar narasi ini, rupanya waktu saya lihat nih pengajaran firman Tuhan,
Mendengar itu atau unsur mendengar yang pertama itu adalah mendengar itu sebenarnya percaya. Ya, percaya. Jadi kalau orang yang mendengar terus bekerja dalam pikiran hatinya, dia percaya apa yang dia dengar, ya, itu luar biasa. Jadi dengar terus percaya. Ada banyak orang mendengar ya, kurang percaya atau tidak percaya atau ragu-ragu. Kita lihat perempuan Samaria, perempuan yang kotor, najis itu, waktu dia mendengar perkataan Yesus, dia percaya. Sementara Yesus berkata-kata, dia percaya. Karena dia percaya sehingga dia mengambil tindakan secepat kilat, nggak menunggu sore, tidak menunggu besok. Di momen itu dia pergi untuk apa? Menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Karena apa? Dia mendengar, percaya. Itu hebatnya tuh. Ya, sementara mendengar, renungin, bekerja, Roh Kudus bekerja. Nah, ini juga terjadi bukannya untuk perempuan Samaria, untuk saudara dan saya juga. Makanya biasakan mendengar ya, segala firman Tuhan. Baik yang kita ngerti ataupun yang kita tidak ngerti. Karena segala firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, Mazmur 119 ayat 160. Segala firman-Mu adalah kebenaran. Semua tulisan dalam Bible ini adalah ilham Roh Kudus. Jadi pengajaran-pengajaran Alkitab ini saudara, ada banyak yang bisa kita mengerti dengan akal kita. Tetapi ada banyak statement pernyataan firman Tuhan yang kita tidak bisa mengerti dengan akal kita. Nah mari tundukkan diri kita, rendahkan hati kita. Waktu mendengar pengajaran Tuhan, firman Tuhan. Percayalah, ya, Yesus adalah kebenaran, perkataannya pasti kebenaran. Makanya mendengar, ya, yang masuk di dalam unsur itu adalah percaya. Yang kedua dalam unsur mendengar itu adalah mengerti. Nah, jadi orang yang betul-betul nyimak, benar-benar Roh Kudus, ya akan diartikan oleh Roh Kudus. Kadang-kadang ada bahasa yang kita tidak bisa mengerti, tapi Roh Kudus bisa memberikan arti dalam hidup kita. Jadi mendengar, percaya, mendengar, mengerti. Nah, terus dalam unsur mendengar juga itu menghayati. Jadi lebih dalam lagi. Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya. Jadi jangan lupa kata merenungkan. Jangan cuma baca doang. Jangan sekilas mendengar. Direnungkan, dihayati supaya dia mendalam, dihafal. Nah, Tuhan memberikan kekuatan memori, hafalan. Ya dihafal tuh firman Tuhan. Perkataan-perkataannya dihafal, ditaruh dalam hati. Itu kebenaran. Dan pada waktu kita menaruh segala kebenaran firman Tuhan, itulah kekuatan dahsyat luar biasa. Dan dikatakan, jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kita akan hidup merdeka. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dalam pekerjaan, dalam masalah kita akan merdeka. Karena apa? Kebenaran firman di dalam hati kita. Jadi unsur mendengar itu masuk adalah menghayati, merenungkan. Jangan lupa itu. Nah, terus sudah percaya, mengerti, menghayati, pastilah yang keempat ini nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dipus-pus. Ada unsur menerima. Nah, sehingga kita mengatakan haleluya, puji Tuhan. Jangan cuma takjub dong, firman Tuhan hebat, khotbahnya hebat, pengkhotbahnya juga keren. Lo takjub-takjub doang. Jangan cuma sampai takjub. Ya, orang yang menerima dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwanya, firman itu menguasai dalam dirinya. Sehingga firman itulah yang merubah perilaku kita. Bukan kita yang obah-obah firman Tuhan. Bukan, tapi firman Tuhan yang merubah konsep pikiran kita yang salah. Dia membenahi segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Itu kuasa firman, dahsyat, luar biasa. Jadi kita terima. Jangan terima separuh-separuh, jangan terima setengah-setengah.
Ya kan ada juga orang percaya firman Tuhan itu tidak semua firman Tuhan. Jadi Alkitab ini mengandung firman Tuhan, nggak semuanya firman Tuhan. Jadi yang masuk akal itu firman Tuhan, yang nggak masuk akal itu bukan firman Tuhan. Masa 5 roti 2 ikan 5.000 orang, nggak masuk akal, buang. Yesus berjalan di atas air, nggak masuk akal, buang. Ya, makanya segala mujizat yang dilakukan itu bagi golongan liberal yang otaknya menjadi barometer, yang nggak masuk akal dibuang. Nah kita enggak, kita ini adalah komunitas Injili yang percaya segenap Alkitab ini firman Allah. Nah kita terima, waktu kita terima ya dengan iman, wah dia akan mengubah seluruh kehidupan kita, diperbaharui hari demi hari. Nah, unsur percaya, unsur mengerti, unsur menghayati, unsur menerima. Kalau ini sudah yang kelima itu pasti juga menjadi sesuatu yang yang pasti, yaitu melakukan firman Tuhan. Nah, orang yang mendengar, percaya, mengerti, merenungkan, menghayati, menerima, pasti melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Jadi pada waktu kita tahu kebenaran, tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Kita pun menjadi orang yang sesat. Makanya waktu kita renungkan PA 2 minggu yang lalu, ya, memang kita, ya saya juga waspada penyesatan lewat harta benda, kekayaan, jabatan, ya lewat masalah dunia ini, lewat pengajaran-pengajaran sesat, betul waspada. Tapi yang paling mengerikan saya bukan itu. Itu orang-orang Farisi ahli Taurat. Ajarannya benar, Yesus mengatakan, tapi jangan turuti tingkah lakunya. Nah, jadi firman yang tidak menghasilkan perilaku, tindakan, perbuatan, sama dengan kita tidak mencapai standarnya Tuhan. Waktu kita tidak mencapai standarnya Tuhan, kita namanya tersesat. Tuh, jadi tersesat, jangan, ajaran sesat. Orang sesat ikut dunia. Bukan, kita pun hati-hati. Yang sudah tahu kebenaran, tidak melakukannya, kamu menipu, mendustai diri sendiri. Yakobus jelaskan. Jadi makanya kualitas mendengar ada kurang lebih 5 unsur. Percaya, ngerti, menghayati, terima, lakukan. Itulah kualitas mendengar. Sehingga hidup kita boleh menjadi simetris antara teori dan praktek, antara perkataan dan perbuatan. Sehingga waktu kita lakukan firman Tuhan, segenap hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita menjadi berkat. Baik buat diri sendiri, buat orang lain, buat keluarga. Nah, kalau kita diberkati menjadi pribadi berkat. Kalau menjadi pribadi berkat pasti berbahagia dong. Maka berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Mari saudara, milikilah kualitas mendengar sesuai dengan standar Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pengajaran firman pada hari ini. Biarlah kami juga disingkapkan hal yang baru, supaya masalah mendengar bukanlah masalah yang ringan, tetapi membutuhkan konsentrasi, membutuhkan stamina, membutuhkan energi, membutuhkan keseriusan, supaya kami memiliki unsur-unsur kualitas mendengar, percaya, mengerti, merenungkan, menerima, dan melakukannya. Terpujilah Allah kami kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.